Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Alfarizi Maulana. Jadi hari ini aku mau bahas materi tentang sifat ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Nah, jadi pengertian sikap ilmiah sendiri adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Sikap ini harus ada pada diri seorang ilmuwan ketika menghadapi masalah ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Untuk pengertian karya ilmiah sendiri adalah laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim untuk memenuhi aturan dan etika ilmu, dikonfirmasi dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Terdapat 5 tujuan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. 2. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. 4. Membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Terdapat beberapa tata cara dalam penulisan karya ilmiah. Untuk aturan pengetikan, tata caranya sebagai berikut. Untuk penulisan, yaitu yang pertama bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Kedua, jarak antar bab. Jika penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya membutuhkan jarak, maka diperlukan penggantian halaman untuk membuat bab baru. Ketiga, judul artikel. Terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Keempat, penulisan paragraf. Aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Kelima, penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Ciri-ciri karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut. 1. Reproduktif, artinya ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu, harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Menggunakan bahasa baku, meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 4. Menggunakan kaidah keilmuan, harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. 5. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 6. Terdapat kohesi, harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 7. Bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya ada tahapan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, terdiri dari halaman judul, yang meliputi judul subbab, nama penulis dan nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Lalu lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan. Kedua, yaitu bagian inti, terdiri dari pendahuluan dan gagasan. Ketiga, yaitu kesimpulan, terdiri dari gagasan yang diajukan, teknik implementasi atau penyampaian yang dilakukan,
prediksi atau hipotesa yang akan diperoleh nantinya, dan dalam penyampaian prediksi ini berisi manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari gagasan yang diajukan. Struktur karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut. 1. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. 2. Abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. 3. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. 4. Kerangka teoretis. Kerangka teoretis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. 5. Metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. 6. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoretis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. 7. Kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Terakhir, daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber, karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Jenis-jenis karya tulis ilmiah diantaranya yaitu ada artikel, makalah, skripsi, work paper, paper, dan tesis. Audio Jungle.